Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada dosa besar yang ke-58. Qala al-muallif rahimahullah, sabbul ansari radhiyallahu anhum fil jumlati. Mencela al-ansar, yaitu para sahabat ansar radhiyallahu anhum secara keseluruhan, atau fil jumlah bisa bermakna sebagian besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari judul yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala, maka termasuk di antara dosa besar adalah mencela sahabat Ansar, yaitu secara umum. Dan ini menyambung dengan pembahasan sebelumnya, yaitu di antara dosa besar adalah mencela para pembesar dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum, khususnya para khulafaur rasyidin. Dan sudah kita sampaikan pula bahwa jangankan mencela para pembesar dari kalangan sahabat, mencela siapapun di antara sahabat radhiyallahu anhum, selama dia adalah seorang sahabat yang telah kita sampaikan definisinya, barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan beliau dan mati di atas iman, maka siapapun yang mencela seseorang yang memiliki kriteria semacam itu, dia terjatuh pada dosa besar. Kalau yang dicela adalah sahabat yang yaitu mulia, para pembesar dari kalangan sahabat seperti khulafaur rasyidin, maka dosa besarnya lebih besar lagi. Oleh karena itu termasuk di antara dosa besar pula adalah mencela sahabat Ansar, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pujian terhadap mereka. Di antaranya dalil yang sangat jelas di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Allah sebutkan secara khusus, ya, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk di dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Jadi Allah sebutkan identitas mereka secara khusus. Muhajirin adalah sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ansar adalah sahabat yang menerima kaum muhajirin di kota Madinah dan membantu mereka. Baru setelah itu walladzina taba'uhum bi ihsan. Allah sebutkan pujian ini secara umum, siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi tidak ada identitas tertentu, siapapun orangnya yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, baru Allah ridha kepada mereka. Ini menunjukkan kaum muslimin secara umum belum tentu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengikuti muhajirin dan ansar, maka mereka mendapatkan ridha Allah.
Tapi kalau mereka tidak mengikuti Muhajirin dan Ansar, maka mereka tidak mendapat ridha Allah. Berbeda dengan Muhajirin dan Ansar, sudah pasti mereka mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mencela sahabat Ansar ini termasuk di antara dosa besar. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini al-mu'allif al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan dua dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertegas bahwasanya mencela sahabat Ansar termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Berkata al-mu'allif rahimahullahu taala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul imani hubbul ansari wa ayatun nifaqi bughdul ansari. Tanda keimanan adalah mencintai Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci Ansar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dari hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas yang menunjukkan bahwasanya mencela sahabat Ansar termasuk dosa besar. Karena apa? Nabi SAW sebutkan ini sebagai tanda kemunafikan. Tanda kemunafikan. Dan munafik termasuk di antara dosa besar. Kalau munafiknya munafik murni, munafik tulen, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling dasar, maka ini bukan hanya dosa besar tetapi termasuk kekufuran. Karena berada atau diancam berada di neraka yang paling dasar. Siapa mereka? Yaitu mereka yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Di antara tokoh utamanya, ada yang tahu namanya siapa? Hah? Tokoh munafik. Nah itu. Ayo mas. Siapa? Tokoh munafik yang terkenal. Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, hamba Allah. Tapi kelakuannya kelakuan yaitu musuh Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Taib. Nah, orang munafik model ini adalah orang kafir. Dia tidak benar-benar masuk Islam, karena dia masuk Islam hanya mencari aman. Kalau seandainya dia tidak masuk Islam, maka dia akan kehilangan semuanya. Dia sudah kehilangan mahkota raja yang akan diberikan kepadanya sebelum Nabi SAW datang. Setelah Nabi SAW datang, maka benar-benar dia tidak ada kesempatan menjadi penguasa kota Madinah. Oleh karena itu dia mengambil langkah diplomatis. Lihat keadaan sampai ketika perang Badar usai, ternyata kaum muslimin berhasil mempertahankan eksistensinya, barulah dia memutuskan untuk masuk Islam. Karena apa? Karena kalau dia tidak masuk Islam, maka dia sadar eksistensinya akan terus-menerus hilang, akan semakin pudar. Maka demi mengamankan dunianya, dia pura-pura masuk Islam, tapi menjadi musuh di dalam selimut. Nah, jadi orang munafik yang ini adalah orang munafik yang tulen. Dia adalah orang kafir, masuk Islam hanya pura-pura saja, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Nah, jelas kalau ada orang yang disebutkan oleh Nabi SAW memiliki tanda kemunafikan, maka ini perkara yang besar. Maka Nabi SAW mengatakan ayatun nifaq bughdul ansar. Di antara tanda kemunafikan adalah membenci sahabat Ansar. Memang tidak sampai menjadikan seseorang keluar dari Islam.
Misalkan kita temui ada salah seorang dari kaum muslimin yang membenci sahabat Ansor, baik secara personal maupun secara umum. Mungkin saja dia terkena syubhat dan lain sebagainya. Maka kita katakan dia terkena penyakit kemunafikan. Dia memiliki tanda kemunafikan, dan ini cukup untuk menjadikan dia termasuk pelaku dosa besar. Ya. Nah, seperti itu. Taib. Kemudian hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Tidaklah yang mencintai mereka sahabat Ansar melainkan seorang mukmin, dan tidaklah membenci mereka melainkan seorang munafik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis yang kedua ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lebih tegas dibanding dengan hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama, Nabi SAW menyebutkan apa? Ayatun nifaq, tanda kemunafikan. Jadi seakan-akan ini masih sebatas apa? Tanda, belum menjadi vonis. Ya, orang ini memiliki tanda kemunafikan. Apakah benar munafik? Maka dilihat. Ya, tapi tanda-tandanya ada. Apa? Membenci sahabat Ansar. Sedangkan hadis yang kedua langsung divonis oleh Nabi SAW, wala yubghiduhum illa munafiq, dan tidaklah membenci sahabat Ansar melainkan dia seorang munafik. Maka lebih tegas lagi. Dan wallahu a'lam bishawab, apakah ini menjadi vonis bagi orang yang membenci Ansar keluar dari Islam? Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita pahami munafik seperti yang tadi kita sampaikan, munafik murni, munafik tulen, maka ini termasuk di antara pembatal keislaman. Karena munafik tulen yang tadi kita sampaikan, dia adalah orang kafir. Dia tidak benar-benar beriman, dia tidak benar-benar masuk Islam. Dia masuk Islam hanya kepura-puraan saja. Aslinya kafir. Ya. Nah, ini munafik yang tulen. Nah, wallahu a'lam bishawab, ketika Nabi SAW mengatakan munafik di dalam hadis ini, apakah yang dimaksud munafik tulen atau munafik yang memiliki tanda-tanda kemunafikan? Sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang lain, ayatun nifaq, ada tanda-tanda orang yang memiliki penyakit kemunafikan. Apabila berkata dusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah khianat. Nah, ini tanda-tanda kemunafikan. Maka ala kulli hal, apapun itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlepas dari apakah munafik yang dimaksud di sini adalah keluar dari Islam, maka cukuplah hadis ini menjadi peringatan bagi kita mencela sahabat Ansar termasuk di antara dosa besar. Itu intinya. Mencela sahabat Ansar termasuk dosa besar. Jadi kesimpulannya, mencela semua sahabat dosa besar. Tapi Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyendirikan pembahasan ini, ya barangkali ada yang kurang memahami. Ya dipikir sahabat itu hanya muhajirin saja mungkin. Sehingga apa? Mereka berhati-hati untuk mencela sahabat muhajirin. Tapi sahabat Ansar mereka remehkan. Ya, lalu mereka dengan seenaknya mencela sahabat Ansar radhiyallahu taala anhum. Taib. Sekarang kita bacakan sedikit penjelasan dari Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah taala tentang pembahasan ini. Berkata Syekh Masyhur hafizahullah taala, "Faman sabbal ansar radhiyallahu anhum faqad zada ala bughdihim." Barang siapa yang mencela sahabat Ansar radhiyallahu anhum, maka sungguh ini menambah kebencian terhadap mereka. Artinya apa? Mencela itu tanda benci.
Ya, di dalam hadis yang kita sebutkan tidak disebutkan kata mencela. Perhatikan, judul bab yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi memang mencela, sabbul ansari radhiyallahu anhu. Termasuk dosa besar adalah mencela sahabat Ansar. Tapi kalau kita lihat redaksi hadisnya apa? Bughdul ansar, membenci sahabat Ansar. Antara mencela dan membenci beda, tapi memiliki korelasi, memiliki keterkaitan. Apa itu? Tanda orang membenci adalah dengan apa? Mencela. Ada orang benci tapi mencela. Sebenarnya sebenarnya dia cinta tapi dia mencela. Mencela orang tertentu. Saya mencela kamu, itu tandanya saya cinta kamu, saya suka sama kamu, saya sayang sama kamu. Saya rasa tidak ada, karena bertentangan. Yang namanya mencela itu bentuk merendahkan diri, ya, menghina, ya, menganggap remeh dan lain sebagainya. Dan ini bertentangan dengan apa? Sayang. Ya, kalau menasihati, marah, tanda sayang bisa diterima. Tapi kalau mencela ini, ya, kata-kata yang buruk yang disematkan kepada orang, maka ini jelas tanda kebencian. Maka dari itu hubungannya jelas. Membenci sahabat Ansar termasuk kemunafikan. Nah, di antara tanda seseorang membenci itu dengan mencela. Makanya Syekh Masyhur menyebutkan, siapa yang mencela sahabat Ansar, maka sungguh bertambah kebencian pada dirinya. Fayajibu an yakuna munafiqan, maka dia tetap atau ditetapkan sebagai seorang munafik. La yu'minu billahi wala bil yaumil akhir, yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini isyarat Syekh Mansur memahami munafik yang dimaksud di dalam hadis munafik tulen. Bukan hanya sekedar orang yang terjangkit penyakit kemunafikan, tapi munafik apa? Tulen. Karena beliau mengatakan la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa innama khussal ansaru wallahu alam, dan sesungguhnya dikhususkan sahabat Ansar wallahu alam, li'annahum humul ladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablil muhajirin. Wallahu alam, kata beliau, karena mereka adalah para sahabat yang menetapi negeri, yaitu kota Madinah, dan beriman sebelum kedatangan para sahabat muhajirin. Ya, ini isyarat dari yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Di antara pujian Allah terhadap sahabat Ansar, yaitu mereka adalah orang-orang yang tinggal di kota Madinah sebelum kedatangan kaum muhajirin. Jadi mereka terlebih dahulu menetapi kota Madinah dan beriman sebelumnya. Ya. Yuhibbuna man hajar ilaihim, dan mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak memiliki rasa menginginkan sesuatu yang telah diberikan kepada muhajirin. Mereka tidak iri dan dengki kepada muhajirin. Ya, dibuktikan dalam satu perang, yaitu perang apa ya? Lupa saya nama perangnya. Tahun ke-9 Hijriah ya, kalau tidak salah. Itu di mana para sahabat, yaitu yang baru masuk Islam dan juga para sahabat muhajirin, mendapatkan harta rampasan perang yang melimpah. Sedangkan sahabat Ansor tidak dibagi. Mereka tidak iri sama sekali. Yang menunjukkan apa? Kebersihan hati mereka. Dan juga di antara pujian Allah terhadap sahabat Ansor, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka sahabat Ansor itu mendahulukan sahabat muhajirin dibanding diri mereka sendiri meskipun mereka itu butuh. Jadi sahabat Ansor rela
yaitu tidak mendapatkan bagian atau kurang bagiannya demi mendahulukan sahabat Muhajirin. Nah, inilah yang menjadikan mereka memiliki nilai tersendiri di dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW sebutkan khusus, ya, karena apa, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya Nabi SAW menyebutkan hanya secara umum, seperti pembahasan kita sebelumnya, termasuk dosa besar mencela pembesar para sahabat, ya, maka mungkin saja terbetik di benak kita kalau sahabat Ansor itu tidak memiliki keutamaan sebagaimana sahabat Muhajirin. Karena di antara pembesar sahabat rata-rata dari kalangan siapa? Muhajirin. Ya, Khulafaur Rasyidin semua dari kalangan Muhajirin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, sampai pun Muawiyah bin Abi Sufyan, itu semua dari kalangan Muhajirin. 10 orang yang dijamin masuk surga, sahabat yang dijamin masuk surga, semua dari kalangan Muhajirin. Nah, kalau dari sini maka seakan-akan sahabat Ansor itu tidak memiliki keutamaan. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini sebagai apa? Bentuk pemuliaan terhadap mereka. Nah, jadi karena mereka adalah sahabat yang beriman di kota Madinah sebelum kedatangan sahabat Muhajirin. Wa awaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nasaruhu wa mana'uhu. Mereka juga menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu beliau, ya, memberikan yaitu perlindungan terhadap beliau. Wa badzalu fi iqamati ad-dini an-nufusa wal amwal. Dan mereka juga yaitu mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk menegakkan agama. Perang Uhud contohnya, mayoritas yang meninggal dunia sahabat Ansar. Ya, mayoritas yang meninggal dunia yang tewas itu adalah sahabat Ansar. Berarti mereka siap apa? Siap mati demi mempertahankan Islam, demi menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mereka memiliki keutamaan yang besar bagi Islam dan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'adul ahmar wal aswad min ajlihi, dan mereka memusuhi yaitu kaum yang berkulit merah dan berkulit hitam karenanya, yaitu karena agama. Wa awaw al muhajirina wa wasauhum fil amwal. Mereka juga menolong kaum muhajirin dan membantu mereka dalam masalah harta. Ya, Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Di antara mereka ada yang mendapatkan sebagian harta dari sahabat Ansar. Jadi sahabat Ansar memberikan harta mereka, memberikan ladang mereka untuk yaitu dimanfaatkan oleh sahabat Muhajirin. Wa kana al-muhajirun, dan Muhajirin idzaka qalilan ghurabaa. Saat itu jumlahnya sedikit dan terasing. Jadi ketika sahabat Muhajirin hijrah ke kota Madinah, maka kaum muslimin yang dominan itu sahabat Ansar. Ya, sahabat Muhajirin itu terasa seperti terasing. Fuqara'a mustad'afin, fakir dan lemah. Jadi benar-benar sahabat Muhajirin itu tidak membawa harta ketika hijrah ke kota Madinah. Mereka hanya membawa jiwa dan pakaian yang menempel di badan mereka. Mungkin berbekalan sedikit. Selebihnya mereka nggak punya apa-apa. Nah ini, lalu ada suatu kaum yang tinggal di kota Madinah yang mau menerima mereka tanpa terkecuali. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Wa man arafa sirata wa ayyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mengetahui sejarah dan hari-hari yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah terutama, wa maqamu bihi minal amr, dan apa yang mereka amalkan dari suatu urusan ini, tsumma kana mu'minan, lalu dia beriman, yuhibbullaha wa rasulah, dan mencintai Allah dan Rasulnya, lam yamlik illa an yuhibbahum, maka tidak mungkin tidak, melainkan pasti akan mencintai mereka.
Ya. Jadi di sini Syekh Mansur menjelaskan, siapa yang ingin melihat sejarah, siapa yang melihat sejarah, lalu mendapati ada suatu kaum yang menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari Mekah dengan tangan terbuka, memberikan harta mereka, memberikan yaitu bantuan kepada mereka, lalu tidak mencintai mereka, maka mustahil ini terjadi pada seorang mukmin. Kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita cinta sahabat muhajirin yang berdakwah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendampingi Rasulullah SAW saat dakwah di kota Mekah, dengan penderitaan yang mereka alami, dengan ujian yang mereka rasakan. Kalau ini mungkin semua orang menyaksikan dan merasa cinta, perjuangan mereka luar biasa. Tapi jangan lupa, ketika kaum muslimin, para sahabat yang berasal dari kota Mekah diusir dari kota Mekah untuk menyelamatkan agama mereka, mereka pergi kemana? Mereka pergi ke kota Madinah. Dan siapa yang memberikan tempat bagi mereka? Sahabat Ansar. Maka kalau kita mengaku muslim, tidak mencintai orang yang memberikan tempat bagi Rasulullah SAW dan bagi para sahabat yang terusir, maka tentu dipertanyakan keislamannya. Masa kita hanya mencintai sahabat yang hanya berasal dari kota Mekah saja, dengan alasan atau dengan catatan karena mereka membantu Nabi saat mengalami penderitaan, saat Nabi SAW yaitu dicela, dihina, bahkan diancam dibunuh. Nah, ini jelas. Tapi ketika mereka diusir, siapa yang menerima kaum muslimin? Siapa yang menerima Nabi SAW, memberikan perlindungan dan juga memberikan harta dan jiwa mereka? Sahabat Ansar. Maka mustahil orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak mencintai sahabat Ansar. Nah, itu maksudnya. Kama annal munafiq, sebagaimana orang munafik, la yamliku an la yubghidahum, atau la yamliku an la yubghidahum. Orang munafik maka tidak mungkin tidak membenci mereka. Tidak mungkin tidak membenci mereka. Orang munafik pasti membenci sahabat Ansar. Orang munafik pasti membenci sahabat Ansar. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa kita lihat dari latar belakang. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum kedatangan Nabi SAW hampir saja diangkat menjadi penguasa kota Madinah. Bahkan dalam kitab sejarah disebutkan mahkotanya itu sudah jadi, tinggal dipakaikan di kepala. Tapi begitu Nabi SAW diberitakan akan datang ke kota Madinah, maka masyarakat Madinah sudah melupakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka lebih sibuk mencari berita, mencari tahu kapan datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai orang Yahudi ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan apa? Orang Yahudilah yang pertama kali tahu kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiba di kota Madinah pertama kali. Karena apa? Kaum muslimin, para sahabat itu di hari-hari yang diperkirakan kedatangan Nabi SAW, mereka menunggu sampai dari pagi sampai siang. Mereka menunggu. Mungkin Nabi datang hari ini, enggak datang. Besok kembali lagi di pagi hari sampai siang, sampai panas mereka pulang. Lalu ketika mereka sudah pulang karena sudah panas, ternyata orang Yahudi melihat itu jangan-jangan orang yang kalian tunggu. Jadi menunjukkan apa? Antusias warga Madinah untuk menyambut siapa? Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul dilupakan. Ya. Dan yang menjadikan warga Madinah ingin menyambut Nabi SAW tentu saja di antara tokoh-tokoh utamanya sahabat siapa? Ansar. Perhatikan, tidak semua penduduk kota Madinah itu muslim. Hanya beberapa gelintir saja. Ya. Tapi sahabat Ansar sudah meletakkan pondasi keimanan dengan adanya baiat Aqabah yang pertama dan kedua.
Jadi sebelum Nabi SAW benar-benar datang, sahabat Ansor ini sudah gerilya untuk dakwah. Banyak yang menerima, tapi tidak semua. Masih ada orang-orang yang tidak masuk Islam, dan masih ada orang-orang yang membenci Islam. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika orang-orang Ansor ini di antara tokoh-tokohnya menyambut Nabi SAW, maka Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi terlupakan. Di sinilah muncul dendam. Bahasa kita, gara-gara orang-orang Ansor ini, penduduk kota Madinah akhirnya melupakan saya. Jadi bisa kita analisa dendam. Maka dari itu orang munafik pasti benci Ansor. Ya, makanya ini selaras dengan sabda Nabi SAW. Ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda kemunafikan itu adalah membenci Ansar. Wa arada bidzalik wallahu alam. Dan al-muallif, ya, atau yaitu Rasulullah SAW menyebutkan hal ini, tanda kemunafikan adalah membenci Ansar dan tanda keimanan adalah mencintai Ansar. Wallahu alam. An ya'rifan nasu qadral ansar, supaya manusia mengetahui keutamaan Ansar. La ilmihi bi anna an-nasa yukthirun wal ansaru yaqillun. Karena Nabi tahu bahwa manusia itu jumlahnya banyak dan Ansar jumlahnya sedikit. Ya, jadi wallahu alam shawab. Kalau kita perhatikan dari keseluruhan penduduk kota Madinah di awal Nabi hijrah, yang paling minoritas sahabat Muhajirin. Lalu setelah itu sahabat Ansar. Yang lebih banyak lagi mereka yang belum beriman. Ya, jadi Nabi SAW ingin memperkenalkan kepada umat Islam bahwa saat berada di kota Madinah, sahabat Ansar itu jumlahnya termasuk yang sedikit. Wa anal amra sayakunu fil muhajirin, sedangkan perkaranya nanti akan berbalik kepada sahabat Muhajirin. Ya, terutama ketika mereka sudah mengambil alih kota Mekah, maka sahabat Muhajirin sudah kembali kepada kaumnya. Jumlah mereka lebih banyak lagi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, Allah berfirman apa? Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika terjadi Fathu Mekah, maka engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Siapa manusia yang dimaksud di sini? Penduduk kota Mekah. Penduduk kota Mekah. Ya. Nah, sahabat Ansar menjadi semakin sedikit lagi. Faman syarakal ansara fi nasrillahi wa rasulihi bima amkanah. Maka barang siapa yang bergabung bersama Ansar di dalam menolong agama Allah dan Rasulnya sekuat mungkin, fahuwa syarikuhum fil haqiqah, maka ia akan bersama mereka secara hakiki. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ansarallah, para penolong Allah. Fabughdhu man nasarallaha wa rasulahu min ashabihi nifaqun. Maka kesimpulannya, membenci orang yang menolong agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga dari kalangan sahabat Muhajirin, maka ini adalah kemunafikan. Ya, jadi jelas apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini benar-benar apa? Nyata. Ya, membenci sahabat Ansar itu jelas merupakan kemunafikan. Qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Sharih al-Maslul. Di sini Syekh Mansur menjelaskan ungkapan ini dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib. Nah, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mencela Ansar yang dimaksud di dalam pembahasan kita yaitu mencela sahabat Ansar. Namun Syekh Mansur membawakan pendapat yang lain, yaitu pendapatnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Saya bacakan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, al-muradu bil ansar, yang dimaksud dengan ansar baik di dalam hadis yang dibawakan oleh al-muallif di sini, yaitu
man nasarallaha wa rasulahu wa dinahu, yaitu siapapun yang menolong agama Allah dan Rasulnya dan agamanya. Ya, wa haula'i baquna ila yaumil qiyamah, dan mereka akan tetap senantiasa ada sampai hari kiamat. Jadi Imam Ibnul Qayyim berpendapat Ansar yang dimaksud di dalam hadis itu adalah Ansar sesuai dengan makna bahasa. Ansar itu adalah para penolong. Secara bahasa Ansar itu maknanya para penolong. Penolong siapa? Penolong agama Allah. Kalau pendapat yang sebelumnya, Ansar itu nama dari para sahabat yang mereka tinggal di kota Madinah dan menerima Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin. Berarti para tabi'in yang datang setelahnya bukan Ansar. Kita bukan Ansar. Kalau ini berpegang pada pendapat pertama yang tadi dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya Ibnul Qayyim, maka Ansar yang dimaksud umum, siapapun orangnya di generasi manapun, selama dia menolong Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk Ansar. Ya, karena beliau mengatakan fahaula'i baquna ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang menolong agama Allah dan Rasulnya ini senantiasa ada sampai hari kiamat. Famu'adatu haula'i wa bughdhum min akbaril kabairi. Maka memusuhi mereka, membenci mereka, termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, kata Al-Imam Az-Zahabi, naqalahu Ibnu Nuhas fi Tanbihil Ghafilin. Jadi ungkapan ini dinukil oleh Ibnu Nuhas dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendapat Ibnul Qayyim ini lebih umum. Siapa yang membenci Ansar maka dia adalah munafik. Maksudnya siapa yang membenci orang-orang yang membela agama Allah dan Rasulnya di generasi manapun, ya, di zaman apapun. Dari sini maka misalkan ada seseorang alim ulama yang dia membela agama Allah dan Rasulnya, lalu dimusuhi, ya, maka orang yang memusuhinya termasuk di dalam hadis ini, menurut pendapat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam bissawab. Tapi kalau kita perhatikan dari konteks hadisnya, ya, yang lebih kuat, Allah alam, ana rasa pendapat yang pertama. Jadi ini ada kaitan dengan apa? Pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya itu apa? Termasuk dosa besar membenci para sahabat secara umum. Nah, setelahnya termasuk dosa besar mencela Ansar. Jadi seakan-akan ini ada kaitannya dengan sebelumnya. Jadi yang lebih menenangkan adalah pendapat yang pertama. Ansar yang dimaksud siapa? Para sahabat Ansar. Tayyib. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan satu bab lagi. Insyaallah ini bab yang ringan, ya. Dosa besar yang ke-59. Man da'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'atan. Di antara dosa besar adalah barang siapa yang menyeru kepada kesesatan atau mencontohkan sunnah atau contoh yang buruk. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan dalil, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Barang siapa yang menyeru pada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk, kana alaihi wizruha, maka ia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, dan dosa orang yang mengamalkannya setelahnya, min ghairi an yanqus min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Rawahuma Muslimun, kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis ini menjadi dalil utama adanya dosa jariyah, sebagaimana ada sedekah jariyah, sebagaimana ada orang yang mengamalkan kebaikan lalu dia mendapatkan pahala dari amalannya sendiri dan amalan orang-orang yang mengikutinya. Ya, termasuk di antara pahala yang tidak terputus selain sedekah jariyah adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka dosa pun juga ada yang seperti ini. Ini dalilnya. Jadi ketika orang melakukan suatu dosa, lalu dosa ini diikuti oleh orang-orang yang lain, maka orang ini mendapatkan dua dosa. Ya, mendapatkan dosa dari dua sisi. Yang pertama dosa karena amalannya sendiri, dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Dan Nabi mengatakan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Kita ambil contoh hitung-hitungan sederhana. Seseorang mengamalkan dosa dengan nilai 100. Dosanya nilainya 100. Lalu diikuti oleh 10 orang. Yang masing-masing orang itu juga berdosa 100. Berapa dosa total orang yang mencontohkan? 1000 saja? 1100. Tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Artinya yang mencontohkan dosanya 1100, masing-masing orang yang mengikuti dosanya 100. Jadi tidak dikurangi. Dosanya yang mengikuti utuh 100 ditimpakan kepada orang yang menjadi contoh di dalam dosa tersebut. Ini baru satu generasi. Gimana kalau ternyata generasi yang mencontoh ini mencontohkan lagi ke bawah-bawahnya? Benar-benar apa? Jariyah, nyambung terus. Maka ini bahayanya apa? Mencontohkan suatu keburukan. Kalau sampai ditiru orang, nggak tahu kita berapa banyak dosa yang akan kita terima. Ya. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditambah lagi orang yang mencontohkan keburukan ini menjadi sebab dia mendapatkan siksa 2 kali lipat atas doa orang-orang yang mengikutinya. Ada sekelompok orang yang menyesal di akhirat karena mereka salah memilih jalan. Mereka lebih memilih jalan orang-orang yang memalingkan mereka dari Allah SWT. Akhirnya mereka mengatakan apa? Rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka orang-orang yang memberikan contoh keburukan siksa 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang dahsyat. Ya. Maka dari itu, di antara ungkapan para ulama kita, sederhana dalam sunnah menjadi pengikut tapi di atas sunnah lebih baik daripada pemimpin di atas bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, adzan dulu mungkin. Oh belum. Baik, kita tuntaskan ya. Hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Nabi SAW bersabda, setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini adalah hadis yang panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi ba'dil alfad, dan di sebagian lafaz, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Sama, hadis ini juga potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari keempat hadis ini
maka ada dua pembahasan yang bisa kita yaitu sampaikan ya, atau kita ringkaskan. Yang pertama, dosa mencontohkan suatu keburukan. Maka selama keburukan itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya. Ini hadis dua yang pertama. Sedangkan hadis dua yang terakhir, di antara bentuk keburukan adalah kebid'ahan. Ya. Dan kebid'ahan ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah lebih bahaya daripada mencontohkan keburukan selain bid'ah. Mencontohkan kemaksiatan selain kebid'ahan, maka kemaksiatan itu ada kalanya orang-orang akan bertobat saat waktunya, pada waktunya. Karena jelas dia tahu itu salah. Cuman karena hawa nafsu akhirnya dia mengikuti keburukan. Tapi kalau kebid'ahan ini samar. Karena apa? Pelakunya mengira ini baik. Ya, beda antara orang mencontohkan trik pencurian dengan orang mencontohkan amalan bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Kalau mencontohkan trik pencurian, maka wallahu a'lam bishawab, semua orang tahu mencuri haram. Cuman karena hawa nafsu akhirnya terdesak, akhirnya mencuri dan lain sebagainya. Tapi sangat dimungkinkan suatu ketika tobat karena tahu ini salah. Tapi kalau kebid'ahan, ya maka bisa, yaitu turun temurun tanpa ada hentinya. Karena mengapa? Menganggap amalan itu amalan yang baik. Jadi potensi dosa yang diterima oleh pencontoh keburukan dalam masalah bid'ah lebih besar daripada sekedar maksiat biasa. Ala kulli hal, semua contoh keburukan bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah kebid'ahan. Karena ini bisa menjadikan orang mendapatkan dosa yang sangat besar sekali. Karena pengikutnya merasa ini amalan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Ada tape, ada dulu.
حي على الفلاح Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri kajian di malam hari ini dan sebelum kita menjawab pertanyaan, sedikit tambahan ya, faedah. Kalau orang sudah mencontohkan suatu keburukan, baik itu maksiat ataupun bid'ah, lalu banyak pengikutnya, tapi si tokoh ini sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apakah ada kewajiban baginya, atau maka apakah syarat taubatnya diterima harus menjelaskan kesalahannya dahulu, baik itu satu persatu ataupun secara umum? Bisa dipahami ya? Kalau orang mencontohkan kebid'ahan, keburukan, lalu dia taubat, tapi sudah kadung banyak pengikutnya, apakah tobatnya nggak diterima sebelum para pengikutnya itu tahu kalau si tokoh ini sudah berhenti dari bid'ah tersebut atau maksiat tersebut? Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya bacakan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ar-rajul idza da'a ila bid'atin, seseorang apabila menyuruh kepada bid'ah, summa nadima ala makan, lalu dia menyesal atas apa yang telah berlalu, wa qad dhalla bihi khalqun katsir, padahal dia sudah menjadi sebab manusia tersesat, wa tafarraqu fil biladi, dan mereka sudah berpencar di berbagai negeri, wa matu, bahkan ada yang sudah meninggal dunia, fa inna taubatahu sahihatun idza wujida syara'id, maka tobatnya sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Dan yang dimaksud syarat-syarat taubat seperti yang sering kita dengar, apa itu? Ada 3. Yang pertama adalah menyesal, yang kedua melepaskan diri dari dosa tersebut, dan yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Cukup ini saja. Kalau ada permasalahan hak dan kewajiban, kita tambah 1, harus menyelesaikan kepada yang berurusan, harta, kehormatan, maka harus sama mengembalikannya, harus meminta maaf. Nah, adapun kaitannya dengan permasalahan kita, maka cukup 3 ini. Ketika seseorang menyesal dari suatu kebid'ahan, lalu dia bertobat kepada Allah, menyesal, lalu meninggalkan bid'ah tersebut, lalu bertekad untuk tidak mengulangi, maka tobatnya diterima. Wa yajuzu an yaghfirallahu lahu wa yaqbalu taubatahu wa yaqbala taubatahu, maka Allah bisa menerima, mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Wa yasqutu dzambu man dhalla bih, dan dia terlepas dari dosa orang yang tersesat karenanya. Nah, ini poin utamanya ya. Jadi dosa orang yang tersesat karenanya itu gugur bagi dirinya, bi an yarhamahu wa yarhamahum, dengan Allah menyayanginya dan menyayangi mereka. Wa bihi qala aktsarul ulama, dan inilah pendapat kebanyakan para ulama ya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu lebih baik apabila seseorang menjadi contoh panutan di dalam kesesatan, lalu ketika dia bertaubat kepada Allah, dia juga menyampaikan semampunya tentang kesalahannya dahulu. Ini jauh lebih baik, setidaknya membantu orang-orang untuk tidak tersesat.
Tapi sekalipun misalkan dia tidak bisa melakukannya, ya muridnya sudah tersebar kemana-mana dan dia tidak bisa menghubungi satu persatu, maka cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 persyaratan yang tadi kita sebutkan, insya Allah taubatnya diterima, sehingga dia tidak menanggung dosa para pengikutnya kalau seandainya muridnya itu masih melanjutkan kebid'ahannya. Jelas ya? Ini insya Allah di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tidak membebani hamba melebihi kemampuan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah dosa jariah akan diterima hingga mati? Semisal si A pernah mengajarkan kejelekan pada si B. Singkat cerita si A meninggal namun si B masih melakukan keburukan tersebut. Kalau belum bertaubat ya masih. Kalau belum bertaubat ya masih. Tapi kalau sudah bertobat, barusan kita bahas pembahasannya. Orang yang mencontohkan keburukan, mau itu kebid'ahan, mau itu kemaksiatan, dan ditiru banyak orang, namun sebelum mati dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya diterima dan dia berlepas diri dari kesalahan yang pernah dia contohkan kepada orang lain. Jadi meskipun orang lain mencontoh keburukannya, dia tidak menanggung dosanya. Kalau apa? Kalau dia bertobat. Tapi kalau dia tidak bertobat dari dosanya, wallahu alam, maka dosa jariah masih mengalir. Ya. Wallahu alam bissawab. Baik, ada lagi yang sampaikan sebelum kita akhiri? Cukup ya? Ya? Yang disebut kaum Ansar, para sahabat yang mereka tinggal di kota Madinah, yang memberikan tempat bagi kaum muhajirin dan Rasulullah SAW. Oh, namanya di antara tokohnya ya banyak. Sa'ad bin Ubadah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk al-ashrul mubasysyirun bil jannah, termasuk Quraisy. Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Jabir bin Abdullah. Siapa lagi? Ada yang hafal? Banyak yang jelas. Ya, banyak yang jelas. Ya. Jadi bisa kita lihat di dalam kitab-kitab sejarah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.